Terima kasih guru. Gu Yue mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sikap Wu Zhangkong menjadi dingin. Kamu harus bergabung dengan mereka untuk berlari. Ini adalah pendidikan jasmani wajib. Xie, kamu juga. Petik 2. Xie menunjukkan dengan wajah pahit, Guru, bukankah kita dibebaskan dari lari karena pertandingan? Wu Zhangkong menjawab dengan dingin, apakah kamu menang? Hati Xie terbakar amarah dan juga depresi. Bukankah begitu? Jika seseorang menghubungkan pertandingannya dengan Tang Wulin, maka sebagian besar kesuksesan Tang Wulin memiliki beberapa komponen keberuntungan. Namun, dia telah mengerahkan semua upaya dan kekuatannya ke dalam pertandingan ini dengan Gu Yue, dan pada akhirnya, dia masih kalah. Jiwa bela diri gadis ini terlalu aneh, bukan? Itu bahkan lebih aneh dari sepasang Dragon Daggers miliknya sendiri. Gu Yue tersenyum. Dia tidak mencoba untuk menghindari pelatihan tetapi berlari ke sisi lapangan dan bergabung dengan teman sekelasnya yang lain dalam pelarian mereka. Xie menghela nafas panjang karena dia tidak punya banyak pilihan selain bergabung dalam pelatihan juga. Menatap sosok mereka, ekspresi baja Wu Zhangkong retak untuk mengungkapkan senyum langka. Dia berbalik dan berjalan ke arah gedung akademis utama. Langkah Gu Yue ringan dan cepat. Ketika dia mencapai Tang Wulin, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda membungkus rantai besi di sekitar tubuh Anda? Tang Wulin menjawab, untuk membangun kekuatan saya. Guru memberi saya persyaratan yang lebih ketat. Kamu benar-benar hebat. Petik 2. Gu Yue menyeringai. Aku tidak terlalu bagus. Tidak ada elemen saya yang sekuat itu. Hanya saja saya telah mengendalikan mereka dengan baik. Semua jiwa bela diri itu sama. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa yang cukup dan Anda dapat sepenuhnya memahami serta mengendalikan jiwa bela diri Anda dengan baik, maka itu akan memberi Anda kejutan. Petik 2. Hati Tang Wulin tergerak sedikit setelah mendengar pikiran Gu Yue. Kontrol. Apa pinggangnya tidak lelah sama sekali, karena berdiri dan berbicara. Siapa yang bisa mengendalikan jiwa bela diri mereka dengan berbagai cara seperti milik Anda? Suara Xie, dengan suasana acuh tak acuh, terdengar dari sisi lain Tang Wulin. Tanpa perlu mengenakan pakaian yang ditimbang, dan setelah istirahat, dia merasa agak santai saat berlari sekarang. Gu Yue menjawab, itu karena kamu belum cukup memahami jiwa bela dirimu sendiri. Xie tidak yakin. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa saya tidak sepenuhnya mengerti? Gu Yue menjawab, kamu baru saja dikalahkan, perlu saya jelaskan lebih lanjut. Petik 2. Xie berduka dan merasa ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Apakah dia bukan anak ajaib? Apa yang terjadi padanya setelah memasuki akademi ini? Terlebih lagi, ini adalah kelas terburuk, namun dia dipermalukan berulang kali. Wu Zhangkong masuk ke gedung sekolah. Semua kelas masih diadakan, sehingga koridor kosong. Berjalan ke kantor pengajaran, dia berhenti tiba-tiba dan berpikir dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Masuk. Long Hengsu terdengar. Zhangkong membuka pintu dan masuk. Long Hengsu duduk di belakang meja kerja dan merajuk pergi. Dia sedang berpikir keras tentang bagaimana mengelola hubungannya dengan Wu Zhangkong. Hari ini, pria ini tidak memberinya wajah sama sekali. Namun, jika dia mencoba mengeluarkan Wu Zhangkong, itu secara praktis tidak mungkin. Terlebih lagi jika dia meminta persetujuan presiden. Bagaimana dia menyarankan untuk memberikan hukuman kepada Wu Zhangkong? Wu Zhangkong telah dikirim untuk mengajar kelas terburuk di kelas 5, seberapa parah hukuman yang bisa dia berikan? Mungkinkah ini penyebab sikapnya? Itukah sebabnya Wu Zhangkong bertingkah seperti tikus mati yang tidak merasa kedinginan? Ekspresi Long Hengsu berubah menjadi salah satu kejutan ketika dia menyadari bahwa Wu Zhangkong baru saja masuk ke kantor. Dengan wajah dingin, Long Hengsu bertanya, Guru Wu, apa yang bisa saya bantu? Wu Zhangkong berjalan ke mejanya dengan ekspresi tenang, lalu membungkuk ke arah Long Hengsu. Maaf, Direktur Long. Saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Mengamati busurnya, jika seseorang menggambarkan hati Long Hengsu sebelumnya sebagai penuh ketidaksenangan, maka itu akan berubah menjadi kejutan total pada saat itu. Situasi apa ini? Pangeran tampan yang sangat sombong datang untuk meminta maaf. Apakah matahari terbit dari barat? Terhadap guru dengan karakteristik ekstrim ini, dia memiliki cukup pengetahuan tentangnya. Sejak hari pertama Wu Zhangkong di akademi, dia telah menjadi pusat perhatian. Dia memiliki penampilan, kekuatan, dan nama orang yang paling kuat di akademi. Tapi, dia sombong karena dia pantang menyerah, dan dia tidak mematuhi silabus pengajaran akademi dan bertindak semata-mata sesuai dengan pandangannya sendiri. Para siswi di akademi sejak itu memberinya nama Pangeran Tampan.
Pria ini bahkan berani mengabaikan presiden. Dikatakan bahwa pernah ada suatu masa ketika presiden mencoba untuk berbicara dengan Wu Zhangkong dan dia baru saja pergi ke tengah pembicaraan dengan presiden. Namun, dia berhak menjadi sombong karena dia berasal dari tempat itu. Dengan usia muda 30, dia berhasil memiliki peringkat kaisar jiwa 60, terlebih lagi jika itu dari tempat itu. Dikatakan bahwa dia adalah semacam anak ajaib. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia memutuskan untuk datang ke sini. Itulah mengapa pria ini hanya memiliki mata di atas kepalanya. Tetapi mengapa pria ini, Wu Zhangkong, meminta maaf padanya? Apakah kuburan baru saja berubah menjadi taman? Wu Zhangkong melanjutkan dengan serius, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya salah saya. Jadi, saya di sini untuk meminta maaf. Saya berharap untuk mencari pengampunan Anda. Petik 2. Tidak apa-apa. Long Hengsu tidak tahu apakah dia dikejutkan oleh Wu Zhangkong, atau bahwa permintaan maaf telah melunakkan amarahnya, tetapi saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, itu mengungkapkan beberapa kelemahan dalam kekuatannya. Wu Zhangkong menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, Direktur Long, seorang siswa baru telah tiba di kelas kami. Dia baru saja lulus ujian saya dan sangat cocok dengan kondisi akademi kami. Sesuai dengan kebijakan akademi, jika calon siswa melewatkan tanggal penerimaan, tetapi telah diterima di akademi berdasarkan persyaratan khusus, mereka hanya dapat memulai dari kelas 5. Karena itu, saya meminta izin Anda untuk menerimanya di akademi. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menyerahkan Long Hengsu surat yang telah diberikan Gu Yue kepadanya. Long Hengsu mengambil surat itu. Baiklah, aku akan memastikannya. Wu Zhangkong menjawab, itu saja untuk saat ini. Saya akan menunggu izin Anda. Petik 2. Baru sekarang Long Hengsu akhirnya sadar kembali. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Zhangkong datang untuk meminta maaf. Dia telah melakukan itu sehingga dia bisa datang dan mencari bantuan Long Hengsu. Namun, Long Hengsu tidak lagi marah setelah menerima permintaan maaf dari Wu Zhangkong. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pesona pangeran tampan yang sangat sombong tidak hanya efektif pada wanita. Guru Wu, saya masih harus mengingatkan Anda untuk meninggalkan saya dengan harga diri di depan para siswa, Long Hengsu bersuara dengan muram. Baik, Wu Zhangkong menganggukkan kepalanya. Long Hengsu tidak berharap Wu Zhangkong menyetujuinya dengan mudah. Pangeran tampan yang sangat sombong ini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu juga alasan mengapa dia adalah pria dari kata-katanya. Karena dia setuju, dia akan melihatnya sampai akhir. Long Hengsu tidak berharap hubungan mereka berjalan dengan baik begitu cepat. Tampaknya untuk saat ini, memiliki Wu Zhangkong di akademi menengah bukanlah hal yang buruk. Guru Wu sepertinya memeluk siswa ini dengan hormat. Saat dia berpikir, Long Hengsu membuka surat itu dan membacanya secara detail. Surat ini datang dari sekolah dasar di kota kecil, dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Gu Yue, wanita. Kekuatan jiwa, peringkat 15. Jiwa bela diri, elementalis. Elementalis. Jiwa macam apa itu? Petik 2. Dia jenius, hanya aku yang bisa mengajarinya dengan tepat. Saya berharap Direktur Long akan memberi saya dukungan Anda, dan apapun yang terjadi di masa depan, harap pastikan bahwa dia tetap di kelas saya. Petik 2. Long Hengsu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan bertanya, elementalis. Jiwa bela diri apa ini? Guru Wu mendapat informasi yang baik, pasti Anda akan memiliki pengetahuan tentang ini. Petik 2. Wu Zhangkong menjawab, saya baru saja melihatnya. Ini bukan tipe jiwa bela diri yang buruk. Anda akan melihatnya beraksi selama turnamen promosi kelas mendatang. Petik 2. Setelah mendengar Wu Zhangkong menyebutkan pertandingan promosi kelas, Long Hengsu memberitahunya, menugaskan Xie ke kelasmu adalah karena aku berharap sesuatu terjadi dari kelasmu selama pertandingan ini. Bagaimanapun juga, ketika kelas terburuk meningkatkan kekuatannya, itu akan merangsang kelas di atasnya untuk bekerja lebih keras. Keberadaan turnamen promosi kelas ini semata-mata didasarkan pada pemanfaatan rasa hormat para siswa dalam merangsang mereka untuk berlatih lebih giat. Guru Wu, apakah Anda sudah memutuskan perwakilan yang akan Anda bawa ke turnamen ini? Petik 2. Ya, saya sudah memikirkannya. Ketika Wu Zhangkong kembali ke kelasnya, tugas berlari pangkuan telah selesai. Berkumpul di sini, para siswa kelas 5 mendatanginya di tengah lapangan seperti pasukan-pasukan berpengalaman. Kami akan mengakhiri latihan pagi hari ini di sini. Anda diberhentikan. Gu Yue, tolong tinggal. Petik 2. Akhirnya berakhir. Sungguh kebahagiaan. Hampir seketika, semua siswa berlari ke asrama mereka, mereka akhirnya punya waktu untuk istirahat.
Karena pelatihan, wajah kecil Gu Yue tampak lebih merah dari sebelumnya. Saya Wu Zhangkong, guru yang bertanggung jawab atas kelas Anda. Ini adalah kunci asrama Anda, dan ini adalah seragam dan buku pelajaran Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda resmi menjadi anggota kelas 5. Petik 2. Terima kasih Guru Wu. Gu Yue mengumpulkan item dari Wu Zhangkong. Istirahatlah. Kami akan melanjutkan kelas kami di sore hari. Petik 2. Xie menarik Tang Wulin dengan cepat menuju asrama. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Apa yang ingin kamu katakan? Keluarlah. Alasan Xie membawa Tang Wulin ke asrama mereka beberapa saat yang lalu jelas karena dia ingin mengatakan sesuatu. Yakinlah, saya tidak meminta pertengkaran lagi. Xie memutar matanya. Ini karena saya memiliki niat baik untuk kesejahteraan Anda. Pernahkah Anda melihat Gu Yue itu? Jangan terlalu dekat dengannya. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan ragu, bagaimana saya bisa dekat dengannya? Bukankah kita baru diperkenalkan padanya beberapa saat yang lalu? Petik 2. Xie mendengus, melihat kamu baru saja mengobrol dengan senang, apa kamu pernah terpesona olehnya? Guru Wu telah menyebutkan bahwa pertandingan promosi kelas akan membutuhkan setidaknya 2 peserta. Sebelumnya kami, tapi sekarang dia ada di sini, menurutmu apakah kamu akan memiliki kesempatan untuk melawannya? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, jelas tidak. Aku akan membiarkan dia berpartisipasi di dalamnya. Petik 2. Mata Xie membelalak, apakah kamu idiot? Turnamen promosi kelas hadir dengan hadiah. Apakah Anda tidak ingin makan dari jendela pertama? Petik 2. Ini, ketika sampai pada makanan, Tang Wulin merasa terjebak. Dia belum makan sejak pagi ini karena musi, dan pelatihan pagi hanya membuatnya semakin lapar. Saya menduga bahwa Tang Wulin dan bahwa Gu Yue akan berpartisipasi dalam pertandingan bersama. Zhou Zhangqi masuk dan jelas-jelas mendengar percakapan itu. Xie menunjuk pada dirinya sendiri, apakah Anda mengatakan saya tidak berpartisipasi? Zhou Zhangqi menjelaskan, dalam 3 pertandinganmu dengan Tang Wulin, kamu kalah 2 kali dan pipimu bahkan bengkak karena salah satunya. Dan sekarang, Anda telah kalah dari Gu Yue hari ini. Mengapa Anda berpikir bahwa orang yang dieliminasi adalah Tang Wulin dan bukan Anda? Dia tidak terlalu senang dengan Xie sejak awal, dan ini kesempatan yang terlalu bagus untuk menyerang dia. Xie terkejut dengan komentar Zhou Zhangqi, dan ketika dia memikirkan kembali, dia tidak dapat menyangkal bahwa hal-hal ini tidak pernah terjadi. Wajahnya berubah menjadi tampilan yang luar biasa. Cukup, gunakan otak Anda, bukan? Dengan karakter Guru Wu, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Kalian berdua tetap akan berpartisipasi, dan orang yang tidak akan berpartisipasi adalah saya. Minimal 2 peserta tidak berarti hanya boleh ada 2 peserta. Bahkan mungkin 3. Yun Xiao adalah yang terakhir memasuki asrama, ekspresinya dipenuhi dengan pengunduran diri dan tatapannya sepertinya bertanya, kemana semua otakmu pergi? Tang Wulin mengusap perutnya, berapa banyak peserta yang akan berlomba tidak penting. Yang penting saya lapar, saya ingin makan. Petik 2. Sebelum dimulainya kelas sore, legenda lain telah diciptakan di Akademi Issea. Dewa rakus tertentu telah membuat rekor lain. Sehubungan dengan tatapan aneh dari para siswa, Tang Wulin sudah terbiasa. Tanpa mempedulikan mereka, dia hanya mengunyah suapan besar sambil duduk di dalam ruang makan. Itu hanya kebetulan, karena menu makan siangnya adalah roti besar lagi. Dan teman asrama Tang Wulin lainnya hampir melotot saat dia mengambil roti besar demi satu ke dalam perutnya. Xie berbicara dengan serius, di masa depan, jika aku pernah menggunakan makan sebagai taruhan untuk bertaruh denganmu, aku idiot. Tang Wulin menjawab, selain ini, saya tidak akan mempertaruhkan apapun dengan Anda. Tidak ada motivasi. Petik 2. Saya tidak bisa menyelesaikan ini, Anda bisa memilikinya. Pada saat ini, sebuah suara datang kepadanya dari samping, dan kemudian muncullah roti putih besar bersalju, yang kemudian diletakkan di atas piring Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat. Bukankah Gu Yue yang memberinya roti ini? Namun, dia telah berganti ke seragam akademi dan terlihat mirip dengan siswa di sekitarnya. Terima kasih. Tang Wulin mengangguk ke arahnya. Dia selalu memiliki kecenderungan untuk membangkitkan perasaan baik terhadap individu yang memberinya makanan. Gu Yue mengangguk ke arahnya dan berbalik untuk pergi. Zhou Zhangqi bergerak menuju Tang Wulin secara misterius. Wulin, dari pandanganku, bukankah dia jatuh cinta padamu? Hari ini, setelah bergabung dengan kami di kelas kami, dia berinisiatif untuk berbicara dengan Anda. Dan sekarang,
dia bahkan memberimu roti. Sepertinya dia jatuh cinta padamu. Petik 2. Tang Wulin menjawab dengan wajah tidak berdaya, kamu baru 9 tahun kan? Pikiran macam apa yang ada di otakmu itu? Petik 2. Zhou Zhangqi melanjutkan, selama beberapa hari terakhir, saya memiliki pemikiran tentang bagaimana menamparkan Anda. Tapi saya tidak lagi. Itu menghilang saat Anda memalu. Petik 2. Melihat pria ini menghindari pertanyaannya, Tang Wulin kembali memakan rotinya dengan gigitan besar. Kelas sore dilanjutkan dengan latihan fisik yang lebih keras dari yang mereka lakukan di pagi hari. Kemana perginya kelas teori dan pengetahuan? Penjelasan Wu Zhangkong sederhana saja. Dengan standar kelas saat ini, apa yang bisa dipelajari tentang teori dan pengetahuan? Kapan pangeran tampan yang sangat sombong berbicara masuk akal? Berlari lebih baik dalam arti mereka bisa bertahan. Namun saat beralih ke lompat katak, lapangan sudah dipenuhi siswa kelas 5 yang tergeletak di tanah dalam waktu kurang dari 30 menit. Latihan fisik sehari penuh membuat anak-anak berusia 9 tahun ini merangkak kembali ke asrama mereka. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue datang menemuiku setelah makan malam. Wu Zhangkong menyebutkan dengan tenang saat kelas berakhir. Xie Xie hanya berdiri dengan stabil dengan bantuan dari Tang Wulin, kakinya masih menggigil. Gu Yue sedikit lebih baik, tapi tangannya menopang kedua lututnya. Gadis yang memiliki jiwa bela diri elementalis ini adalah hadiah dari surga. Selama latihan fisik mereka, dia terlihat lebih santai daripada yang lain, dan itu bukan karena staminanya lebih baik. Tapi karena jiwa bela dirinya adalah seorang elementalis, yang memungkinkan dia untuk berinteraksi dengan elemen di udara, yang mengawasinya saat dia berlatih. Elemen angin memungkinkannya menjadi ringan dan cepat, elemen cahaya membantu mendapatkan kembali energinya, elemen api mengisi kembali kekuatannya, elemen tanah memperkaya ketekunannya, elemen es memungkinkan kepala dinginnya. Tampaknya setiap jenis elemen membantunya dalam pelatihan. Kenapa kamu di sini selarut ini? Setelah perseteruan Xie Xie dengan Tang Wulin berubah menjadi persahabatan, eksteriornya yang dingin agak berkurang. Keseluruhan pribadinya juga telah berubah dan dia tampak lebih tulus. Udara seorang tuan muda yang kaya perlahan menghilang. Beruntung Wu Zhangkong adalah guru mereka dan mengikuti jalannya kelas. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan di kelas pelatihan fisik. Guru melakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Tang Wulin mendukung Xie Xie. 1 jam sebelum makan malam, sebagian besar siswa tertidur lelap. Meskipun Tang Wulin lelah, dia bertahan dan mencoba bermeditasi. Dalam 2 hari ini, setelah dia mengubah metode meditasinya, dia merasakan peningkatan dan peningkatan efisiensi pemulihan fisiknya. Seekor burung kikuk terbang lebih awal, mereka yang memiliki jiwa bela diri yang lemah harus bekerja lebih keras dalam berkultivasi. Bahkan ada kelas di malam hari. Bagaimana Tang Wulin bisa mulai menempa besi naga langitnya? Ini sebuah masalah. Dia hanya bisa menempa logam pada tengah malam, tapi itu tidak akan berhasil. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia akan berhenti menerima tugas lain, setidaknya untuk saat ini. Setelah makan malam, Tang Wulin praktis menyeret Xie Xie ke lapangan. Xie Xie hampir saja pergi. Saat mereka mencapai tempat tersebut, Gu Yue sudah ada di sana, dan dia tampak diremajakan juga. Hari sudah sore, dan sinar matahari terakhir telah mewarnai langit dengan warna merah menyala. Cahaya yang dipantulkan menonjolkan fitur-fitur halus Gu Yue. Wu Zhangkong telah berganti menjadi pakaian latihan hitam dan memasang ekspresi tegas. Tidak jauh dari sana, gadis-gadis dari akademi tingkat lanjut berkerumun berdua dan bertiga, tatapan mereka tertuju pada Wu Zhangkong. Ikutlah denganku, kalian bertiga. Saat dia melihat mereka berdua bergerak ke arahnya, Wu Zhangkong berbalik dan pergi. Ketiganya mengikuti di belakang Wu Zhangkong ke kedalaman akademi. Wu Zhangkong membawa mereka ke belakang akademi dan ke tempat latihan dalam ruangan. Inilah yang dia minta dari Long Hengsu selama pertemuan mereka sebelumnya hari itu. Dengan mengungkapkan dukungannya untuk pekerjaan Long Hengsu, dan dengan berjanji untuk tidak membuat masalah bagi direktur di kantor pengajaran ini, Long Hengsu telah membalas dukungannya dengan memberikan persetujuannya atas permintaan Wu Zhangkong. Demikian pula, sebagai direktur di kantor pengajaran, dia bersama direktur departemen lanjutan. Wu Zhangkong telah bertengkar hebat dengan direktur departemen tingkat lanjut, sampai-sampai dia bahkan telah mematahkan salah satu kaki direkturnya. Ini adalah bagaimana dia diturunkan ke akademi menengah. Dan jika dia ingin membangun hubungan yang baik dengan guru Wu, itu akan membantunya mendapatkan banyak bonus dari presiden. Motif egois apa yang dimiliki Long Hengsu tidak penting bagi Wu Zhangkong selama tujuannya tercapai.
Jika bukan karena Gu Yue, dia tidak akan mudah berkompromi dengan Long Hengsu, dan permintaan maaf bahkan tidak akan ada. Namun, saat dia masuk ke akademi menengah dalam hal ini, dia telah bertemu dengan dua siswa yang sangat memengaruhinya. Dan jika mereka terlatih dengan baik, mereka akan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memasuki tempat itu. Sedangkan untuk siswa lainnya, itu adalah kasus yang agak aneh. Sementara murid itu membuatnya tertarik, murid ini hampir tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan dari dua murid lainnya. Ini adalah situasi saat ini untuk ketiganya. Tempat latihannya melingkar dan ada pembatas jiwa di dalamnya. Ini adalah area pelatihan untuk siswa dengan level yang lebih tinggi. Tentu saja, jika kekuatan jiwa seseorang telah mencapai peringkat tertentu, tempat-tempat seperti ladang akan mudah rusak. Wu Zhangkong membawa ketiganya ke tengah gedung. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua harus berlatih bersamaku di malam hari. Ini adalah persiapan untuk turnamen promosi kelas dalam 3 bulan. Petik 2. Saat dia pergi ke titik ini, pandangannya pertama kali tertuju pada Tang Wulin. Tang Wulin, jiwa bela diri Anda adalah rumput Blue Silver. Sebelumnya, Anda terpilih untuk turnamen promosi kelas karena saya tidak punya pilihan lain. Meskipun Gu Yue ada di sini sekarang, dan setelah melihat bakat dan kekuatannya, apapun yang saya katakan sebelumnya tidak akan berubah. Tetapi saya harap Anda menunjukkan kepada saya bahwa Anda mampu mewakili kelas 5 dalam pertandingan ini dengan kerja keras Anda. Namun, jika setelah 3 bulan Anda gagal memenuhi persyaratan saya akan mengirim keduanya untuk berpartisipasi dalam pertandingan tanpa Anda. Iya, meskipun Xie telah mengingatkannya sebelumnya, masih ada kebosanan di dalam Tang Wulin. Bakat selalu menjadi titik lemah bagi Tang Wulin. Guru Wu, saya tidak berpartisipasi dalam pertandingan ini. Gu Yue tiba-tiba berkata tepat pada saat ini. Wu Zhangkong melihat ke arahnya. Gu Yue berbicara dengan lembut, saya adalah murid pindahan baru, dan saya tidak ingin menimbulkan implikasi apapun kepada orang lain. Jadi, tolong ambil kembali keputusanmu untukku berpartisipasi dalam pertandingan. Petik 2. Wu Zhangkong kaget. Sejak dia menjadi master jiwa, dia telah menjadi putra surga yang bangga, bahkan setelah datang ke Akademi Issea dengan pengunduran diri. Bukan karena dia telah diancam, tetapi karena semua orang terlalu sengsara. Namun, ketika wanita muda ini berbicara, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia sangat menghargai jiwa bela diri kembar Xie, tetapi dibandingkan dengan elementalis Gu Yue, Xie berada pada level yang lebih rendah. Tang Wulin, juga, tidak mengira bahwa Gu Yue akan melakukan itu untuknya dan merasa bersyukur padanya. Terima kasih, Gu Yue. Namun, Guru Wu benar. Ini akan mempengaruhi kehormatan kelas kita. Dan tentu saja, yang terkuat akan bersaing. Tapi yakinlah, saya akan bekerja keras juga. Jumlah peserta tidak berhenti sampai 2. Jika saya melatih dan memperkuat diri saya selama 3 bulan ini, saya pikir guru akan mengizinkan saya untuk bersaing. Petik 2. Wu Zhangkong terkejut saat dia melihat ke arah Tang Wulin, kecerdasan emosional anak ini luar biasa. Kata-katanya tidak hanya menunjukkan kesediaannya untuk bekerja keras, tetapi juga membebaskan dirinya dari kemungkinan posisi tegang. Ini tidak hanya memberi Wu Zhangkong kesan yang baik tentangnya, tetapi juga menambahkan beberapa poin bonus padanya. Guru, apa yang akan kita lakukan di sesi latihan khusus ini? Ini tidak bisa hanya sekedar latihan fisik, bukan? Wu Zhangkong menjawab, jelas tidak. Apapun pelatihan yang Anda jalani, hanya akan ada satu tujuan, dan itu adalah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Power dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, hard power dan soft power. Dari sudut pandangku, semua kekuatan berasal dari pertarungan yang sebenarnya. Dengan demikian, pelatihan khusus Anda akan mencakup pertempuran yang sebenarnya. Kami akan menggunakannya untuk membangkitkan potensi Anda sendiri, dan juga menggunakannya untuk memberi Anda pengalaman bertempur. Saya akan memberitahu Anda semua tentang petunjuk penting, dan kemudian Anda akan mulai. Petik 2. Xie, kecepatan yang kamu miliki di level ini sudah cukup. Namun, kebugaran fisik Anda terlalu lemah, dan Anda tidak memiliki stamina untuk pertarungan yang lama. Dengan demikian, saat bertempur, Anda harus waspada dan mengontrol kekuatan fisik Anda. Jiwa bela diri kedua Anda memiliki kemampuan untuk membuat orang lengah, tetapi jangan melepaskannya sesuai keinginan Anda. Anda hanya boleh menggunakannya saat ada peluang. Petik 2. Gu Yue, aku telah mengamati jiwa bela diri elementalismu hari ini. Meskipun saya tidak ingin mengatakan ini, tetapi dengan kultivasi Anda saat ini, kendali Anda atas setiap elemen cukup bagus.
Besok, aku akan membawa kalian bertiga untuk memeriksa kekuatan spiritualmu. Petik 2. Tang Wulin berbicara, Guru, saya telah melakukan pemeriksaan kekuatan spiritual sebelumnya. Wu Zhangkong menghentikannya dengan tenang, saya hanya percaya apa yang saya lihat. Dia berbalik ke arah Gu Yue dan berkata, di masa depan, aku harap kamu akan terus bereksperimen dengan menggabungkan elemen yang berbeda. Saya telah dengan hati-hati meninjau jiwa bela diri Anda sepanjang hari, dan saya telah menyimpulkan bahwa jiwa bela diri elementalis kompatibel dengan setiap elemen, tetapi karena tidak ada elemen ini yang dapat ditingkatkan dengan cincin jiwa, mereka tidak akan pernah menjadi kuat. Anda tampaknya memiliki kendali penuh atas berbagai elemen, yang merupakan keuntungan besar pada awalnya. Namun, saat Anda berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak akan memiliki keterampilan jiwa yang kuat sebagai fondasi. Cincin jiwa yang Anda dapatkan di masa depan hanya akan dapat meningkatkan kendali Anda atas elemen dan kekuatan-kekuatan jiwa Anda. Dalam keadaan seperti ini, hanya ada satu jalan menuju kekuasaan untukmu. Anda harus bisa mengontrol lebih banyak elemen. Ini adalah jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun, ketika saya melihat Anda menggabungkan elemen bumi dan es untuk menjebak Xie hari ini, saya menyadari bahwa jika Anda dapat menggabungkan elemen yang berbeda dan mengendalikan kekuatannya, Anda pasti dapat berdiri di puncak dunia di masa depan. Petik 2. Evaluasi Wu Zhangkong ini tidak diucapkan dengan mudah. Jelas, dia sangat menghargai Gu Yue. Iya, terima kasih guru. Gu Yue mengangguk. Wu Zhangkong akhirnya beralih ke Tang Wulin. Adapun bagi Anda, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan lebih banyak kendali atas jiwa bela diri Anda. Saya akan jujur kepada Anda, meskipun rumput Blue Silver Anda adalah jiwa bela diri varian, ia tetap rumput Blue Silver. Keuletannya adalah berkah sekaligus kutukan bagi Anda. Kecuali Anda bisa mengontrolnya dengan sempurna, maka itu tidak bisa disebut kontrol sama sekali. Oleh karena itu, Anda harus mengembangkan diri Anda sebagai master jiwa pertempuran sistem kontrol. Ada juga sepasang palu yang kamu gunakan sebelumnya. Kekuatan Anda adalah anugerah, dan itu masih sangat berguna di level ini. Di masa depan, Anda dapat mencoba menyerang dengan menggabungkan palu Anda dengan rumput Blue Silver Anda. Petik 2. Iya. Tang Wulin menjawab hanya dengan satu kata. Dengan itu dikatakan, kita akan memulai pelatihan khusus sekarang, kata Wu Zhangkong acuh tak acuh. Ketika Xie mendengar bahwa itu bukan pelatihan fisik, melainkan pelatihan tempur, dia segera menjadi lebih bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat, Guru Wu, bagaimana kita bisa dicocokkan? Wu Zhangkong menjawab, kalian tidak akan pergi satu demi satu. Sebaliknya, kalian bertiga akan bertarung bersama. Lawanmu adalah aku. Petik 2. Ekspresi Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue segera menegang. Sebuah cahaya melintas di tangan kosong Wu Zhangkong saat pedang kayu muncul. Aku tidak akan menggunakan kekuatan jiwaku atau keterampilan jiwa apapun, tetapi meskipun demikian, kalian bertiga harus memberiku segalanya. Mulai. Saat dia mengatakan ini, dia sudah menembak ke depan dengan pedang kayunya, dengan cepat mendekati Xie. Xie bereaksi dengan kecepatan kilat dan dengan cepat jatuh kembali. Namun, pedang itu seperti lintah yang sulit dilepaskan. Meskipun kecepatan mundurnya sangat cepat, pedang kayu itu lebih cepat. Suara teredam yang dalam menerobos udara. Tang Wulin telah bergerak. Dia telah mengingat kata-kata Wu Zhangkong dan segera menerapkan sarannya. Tousan Refined Tungsten Hammer diterbangkan, menghantam langsung menuju Wu Zhangkong. Di ujung pegangan, bagaimanapun, ada seutas rumput Blue Silver yang menghubungkannya ke Tang Wulin. Dia tahu bahwa itu akan menjadi usaha yang sia-sia untuk mengikat Wu Zhangkong secara langsung dengan rumput Blue Silver miliknya. Pada tingkat kekuatan jiwa Wu Zhangkong, hanya perlu beberapa saat baginya untuk membebaskan diri. Ketika itu terjadi, kekuatan jiwa Tang Wulin akan terkuras hampir habis juga, dan dia tidak bisa lagi menggunakan rumput Blue Silver miliknya. Adapun Tousan Refined Tungsten Hammer yang telah dia kirim terbang, Wu Zhangkong bahkan tidak menempatkannya di matanya, dan melanjutkan ke depan dengan pedangnya. Palu tungsten terbang begitu saja di belakangnya. Tang Wulin membuat wajah ketika serangannya meleset. Angin sejuk bertiup dari sampingnya, mendorong Xie keluar dari jalan dan menyebabkan pedang Wu Zhangkong hanya bertemu udara. Wu Zhangkong mengejarnya, tetapi tanah di bawah kakinya dengan cepat menjadi lunak dan es terbang ke arah tanah. Gu Yue menggunakan teknik kombinasi elemen yang sama seperti sebelumnya. Wu Zhangkong mengungkapkan senyum tenang. Dengan jentikan pergelangan tangannya,
pedang kayu itu dengan anggun menyentuh es, dengan mudah menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia melompat keluar dari lumpur. 1000 tungsten palu yang dimurnikan Tang Wulin tiba sekali lagi. Namun kali ini, itu bukan hanya satu palu, melainkan keduanya hadir. Dengan kedua palu yang digunakan, jangkauan serangan mereka bahkan lebih besar. Pedang kayu Wu Zhangkong bergerak tepat sesuai keinginannya dan bertemu dengan palu tungsten, menyebabkan keduanya berhenti di udara dan segera jatuh ke tanah. Kilatan keterkejutan mewarnai mata Wu Zhangkong. Kekuatan orang kecil ini benar-benar tirani. Bola api muncul di sisi Wu Zhangkong. Sekali lagi, serangan Gu Yue muncul di saat yang tepat. Senjata Wu Zhangkong adalah pedang kayu, jadi menggunakan api untuk membakarnya jelas merupakan pilihan terbaik. Pedang kayu itu membentuk lingkaran di udara, menyebabkan aliran udara yang aneh muncul. Bola api itu tiba-tiba menyimpang dari jalurnya dan melambung di atas Wu Zhangkong, langsung menuju ke Xie Xie. Belati naga cahaya Xie Xie menebas bola api, memecahnya menjadi bara. Dia meringkuk di udara karena dia masih dalam jangkauan Wu Zhangkong. Kemudian tangan kirinya membuat sedikit gerakan, dan pedang tak terlihat muncul saat dia menusukkan Light Dragon Dagger miliknya. 1000 palu tungsten halus Tang Wulin sekali lagi menembak ke arah Wu Zhangkong, membombardir Wu Zhangkong. 3 bola api juga ditembakkan tepat pada saat itu. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue telah menyinkronkan serangan mereka. Sayangnya, lawan mereka terlalu kuat. Pedang kayu di tangan Wu Zhangkong dengan mudah berubah menjadi banyak siluet pedang. Kedua palu dibelokkan sementara Xie Xie dipukul di bahu dan dikirim terbang langsung ke jalur 3 bola api. Jika bukan karena keberaniannya, bersama dengan belati naga cahaya dan belati naga bayangan, dia takut dia akan terluka parah. Wu Zhangkong jatuh dari langit. Kali ini, targetnya adalah Tang Wulin. Pedang kayu itu menusuk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak mundur. Xie Xie masih linglung dan tidak akan bisa membantunya, dan Gu Yue telah dimakamkan di bawah Xie Xie, yang membuatnya tidak dapat mendukungnya. Situasi ini telah dibuat dengan cermat oleh Wu Zhangkong untuk mengisolasi dia. Pertarungan sejati akan membangkitkan potensi siswa. Ini persis seperti yang dia lakukan di akademi lanjutan. Saat dihadapkan pada tekanan yang sangat besar, potensi siswa akan terungkap melalui cara mereka bereaksi. Pada saat genting ini, Tang Wulin tidak mundur. Sebagai gantinya, dia meluncurkan Blue Silver Grace-nya dan menggunakan bin di Wu Zhangkong. Wu Zhangkong hanya berjuang sedikit dan melepaskan diri dari rumput Blue Silver Tang Wulin, menguras kekuatan jiwanya. Bahkan tidak ada cukup waktu bagi Tang Wulin untuk menarik palu yang dia kirim sebelumnya terbang. Dengan pedang kayu menghantam dadanya, ekspresi Tang Wulin berubah menjadi salah satu fokus yang ekstrim. Dia masih ingat pertempuran yang dia lakukan dengan Xie Xie sebelumnya. Hanya karena dia memperlakukan Xie Xie sebagai logam, dia bisa mencapai level seperti itu dan bertahan begitu lama. Saat ini, dia akan sekali lagi memperlakukan Wu Zhangkong seperti logam. Dia dengan cepat memasuki kondisi halus yang hanya berfokus pada penempaan. 2 lampu abu-abu menyala secara bersamaan. Sebuah palu muncul di tangan kanannya, menghalangi pedang kayu tersebut, sedangkan palu yang muncul di tangan kirinya menghantam Wu Zhangkong. Ding! Pedang kayu menghantam palu, mengeluarkan nada logam yang tajam. Tang Wulin hanya merasakan kekuatan yang luar biasa sedang ditransmisikan saat palu perak berat 1000 halus terbang ke perutnya dari mundur, menjatuhkannya kembali.